Halo teman-teman, balik lagi dengan SBim di sini. Di video kali ini gue akan bahas dan analisis SBS terbaru ya, yaitu SBS 113. Beberapa hal menarik yang ada di SBS kali ini adalah apakah sudah terkonfirmasi bahwa Queen adalah ayah Franky? Lalu apa peran Akazaya 9 di Wano saat ini? Berasal dari keluarga mana tiga Celestial Dragon ini dan sudah berapa banyak keluarga Celestial Dragon yang terungkap? Hingga penjelasan dua kalender di dunia One Piece. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, gue juga mau berterima kasih kepada Ramadan 2026 dan Reno dan Cecilia karena sudah traktir via Saweria. Kalau kalian mau traktir juga, kalian bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Pertanyaan pertama dari pembaca adalah apakah Franky dan Queen adalah anak dan ayah? Di sini Oda cukup syok dan justru malah seakan-akan meyakinkan kita bahwa hal itu adalah benar. Waduh, kalian sadar juga ya? Pasti kalian melihat di ensiklopedia One Piece atau Vivre Card kalau tahun kelahiran anak Queen sama dengan tahun kelahiran Franky. Selain itu, tahun ketika Queen meninggalkan anaknya juga cocok dengan tahun ketika Franky diambil dan diasuh oleh Tom. Lalu Oda melanjutkan dengan akan aneh kalau pembaca tahu sesuatu yang karakter-karakternya sendiri nggak tahu. Aku harus ngeles dari sini, bye. Tapi gimana menurut kalian? Apakah kalian yakin kalau Franky adalah anak dari Queen atau ini cuma bercandaan Oda aja? Hal yang bikin gua sedikit ragu sebenarnya cuma satu, yaitu alasan Franky dibuang. Kalau kalian ingat, hal yang bikin Franky dibuang karena orang tuanya muak dengan hobi Franky, yaitu menciptakan benda-benda aneh. Nah, kalau kita lihat dari keahlian Queen dalam menciptakan benda-benda aneh juga, harusnya Queen cukup bangga dengan hobi Franky, bukan malah membuang anaknya. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, di mana ada pembaca yang request gimana sih Vivi ketika usianya 40 dan 60 tahun. Kalau kalian ingat, sebelumnya Oda juga udah pernah menggambarkan karakter-karakter cewek lain seperti Nami dan Robin di dua timeline yang berbeda. Nah, kali ini Oda menggambar Vivi. Yang menariknya, di timeline yang jahat, Vivi terlihat menjadi seorang Celestial Dragon. Hal ini bisa kita lihat dari pakaiannya. Hal ini cukup wajar karena ya sebenarnya Vivi berasal dari keluarga Nefertari, salah satu dari 20 keluarga yang membentuk pemerintah dunia. Mungkin di timeline yang jahat, keluarga Nefertari tidak meninggalkan Mary Joa dan hidup sebagai Celestial Dragon sampai sekarang. Oke, lanjut ke pertanyaan yang menurut gua agak stupid dan bikin sedikit emosi. Di sini ada pembaca yang nanya yang intinya, Oda emang bener ya kalau karakter yang muncul di cover story nggak akan muncul lagi di cerita utama? Kata bapak gue sih begitu. Di sini Oda ngejelasin dengan sangat detail yang intinya jawabannya salah. Karakter yang muncul di cover story masih ada kemungkinan balik ke cerita utama, jadi ya bukan indikator utama. Oda ngejelasin juga kalau tujuan cover story adalah menceritakan aktivitas karakter-karakter lain yang sedang dilakuin sekarang. Bahkan contoh yang paling gue ingat adalah cover story Ace ketika mencari Blackbeard. Jadi di luar cerita utama kita masih bisa tahu karakter lain lagi ngapain aja. Hal ini bikin One Piece bener-bener hidup banget. Nah, selain itu Oda juga ngasih tahu kalau kalian mau baca seluruh cover story yang ideal, kalian bisa akses One Piece Doors yang memiliki 3 volume sejauh ini. Di akhir Oda juga ngasih clue bahwa Yamato akan segera muncul di cerita utama. Oke, lanjut ke pertanyaan yang sebenarnya cuma mengkonfirmasi hal yang kita udah tahu, yaitu siapa sih sosok misterius di cover chapter 631. Di sini Oda sudah mengkonfirmasi bahwa orang itu adalah Scooper Gaban. Nah, karena seorang navigator, dia emang suka berkeluyuran. Nah, jadi yang masih bingung, tapi bang, kan di sini rambutnya warna kuning, sedangkan rambut Gaban warnanya hitam. Nah, buat yang belum tahu, coloring di sini bukan official dari Oda ya, jadi ini fanmade. Oke, lanjut ke pertanyaan yang menurut gua cukup menarik, yaitu tentang peran Akazaya 9 saat ini. Di sini dijelaskan bahwa seluruh Akazaya 9 bertugas menjadi daimyo atau penguasa wilayah. Mereka semua dipilih oleh Momonosuke yang saat ini berperan sebagai shogun atau pemimpin di Wano. Nah, ibu kota bunga dipimpin oleh Neko Mamushi dan Kiemon, Kibi oleh Denjiro,
Kuri oleh Inuarashi, Udon oleh Raizo, Hakumai oleh Kawamatsu, dan Ringo oleh Kikunojo. Nah, sementara itu Yamato saat ini masih sibuk berkeliling belajar memahami Wano. Oke, lanjut. Selain itu, Oda juga menjelaskan kondisi Wano saat ini. Setelah Kaido dan Orochi tidak ada, Okobore Town, tambang tawanan, pabrik-pabrik, dan Onigashima juga udah nggak ada. Terakhir kita melihat Onigashima itu pada cover story chapter 1109 di mana Onigashima tenggelam ke Ancient Wano. Oke, lanjut ke pertanyaan yang gak terlalu penting lainnya, yaitu ada bocah berumur 6 tahun yang kasih saran buah iblis baru ke Oda, namanya Shaki Shakinomi. Nah, buah iblis ini bikin serangan penggunanya jadi sangat tajam, jadi mungkin mirip dengan buah iblis milik Mr. One. Oke, lanjut, ada pertanyaan lain dari anak berumur 5 tahun yang cukup kocak, yaitu apakah kemaluan Jinbe berwarna biru? Di sini Oda sedikit marah-marah bercanda tapi tetap dijawab, ya warnanya biru. Oke, lanjut ke pertanyaan menjijikan lainnya, yaitu apakah Zunesa berak? Di sini jawaban Oda menurut gua cukup kocak, yaitu tentu aja Zunesa berak. Bayangin aja, pasti ada seseorang petualang yang tanpa sengaja membangun pemukiman di atas tai milik Zunesa. Lalu suatu hari warganya sadar kok pulaunya rasanya kayak rawa. Dan seiring berjalannya waktu, pulau itu tenggelam dan jadi nutrisi untuk laut. Oke, lanjut ya ke pertanyaan simple tapi cukup penting demi mengungkap seluruh 20 keluarga kerajaan yang membentuk pemerintah dunia. Di sini ada yang bertanya, Saint Roseward, Carlos, dan Sarlia berasal dari keluarga mana ya? Oda menjelaskan bahwa mereka berasal dari keluarga Roseward. Oda ngelawak lagi, mungkin orang tua mereka bodoh, soalnya nama lengkap Saint Roseward itu adalah Roseward. Nah, dari informasi ini kita sudah bisa mengungkap 14 dari 20 keluarga kerajaan, jadi sisa 6 lagi. Oke, lanjut ke pertanyaan yang menurut gua cukup kritis. Jika York ingin jadi Celestial Dragon, apakah artinya Vegapunk sebelum dipecah menjadi satelit memiliki keinginan yang sama walaupun sedikit? Nah, jawaban Oda cukup panjang tapi intinya begini, semua manusia punya keinginan besar dalam diri mereka. Kita baru disebut manusia kalau kita punya alasan untuk menahan atau mengontrol keinginan itu. Alasan ini bisa berupa rasa moral, kebenaran, atau prinsip-prinsip yang kita pegang. Kalau rasa benci terhadap Celestial Dragon muncul karena alasan moral, maka sisi yang lain ingin berkuasa seperti Celestial Dragon juga bisa jadi ada di dalam setiap orang. Jadi menurut Oda, tiap manusia mungkin punya sedikit dorongan atau imajinasi untuk menjadi seseorang yang punya kekuasaan tinggi dan jahat seperti Celestial Dragon. Oke, lanjut ke pertanyaan mengenai dua kalender yang ada di dunia One Piece. Di sini ada pembaca yang bertanya, di dunia One Piece kan ada dua kalender, Age of Sea Circle dan Age of Heaven. Masing-masing merujuk ke zaman apa dan sekarang ini tahun berapa? Oda di sini menjelaskan dengan simple banget dan bener-bener meluruskan apa yang gua pahami selama ini. Karena gua pikir kalender tersebut digunakan di zaman yang berbeda, tapi ternyata dua kalender ini masih digunakan sampai saat ini. Nah, sekarang tahun 4141 dalam Age of Heaven dan 1541 dalam Age of the Sea Circle. Oda juga kasih informasi tambahan kalau event di mana Pulau Jaya terlempar ke Skypiea itu terjadi sekitar 400 tahun yang lalu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang menurut gua nggak terlalu penting juga, jadi ini singkat aja ya. Intinya Oda ngejelasin kalau One Piece paling enak dibaca di device yang formatnya horizontal kayak PC. Jadi untuk yang baca dari mobile, Oda minta maaf. Oke, lanjut ke dua pertanyaan sekaligus ya, yaitu pertama tentang kapal Kuma yang ternyata bernama Leap Out Jewelry. Kedua, ada yang request bagaimana sih kalau Luffy pakai softland karena sekarang kan matanya kecil banget. Ya, bentuknya jadi kayak gini. Oke, lanjut ke pertanyaan yang cukup menarik tapi Oda malah jawab bercanda. Kenapa serangan Gear 5 yang tulisannya white dalam kanji dibaca down? Kok bukan white punch, kan lebih keren. Nah, tapi sayangnya Oda tidak mau jawab serius. Dia langsung mengelak dan mengalihkan pertanyaan. Oda malah bercanda karena kata white punch adalah salah satu nama minuman beralkohol di Jepang. Jadi kalau dia bikin namanya white punch itu malah ambigu dan ngeres di mata orang tua pembaca. Nah, tapi banyak fans yang berteori kalau alasan white dibaca down karena matahari emang sebenarnya warna putih. Oke, akhirnya kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Intinya ada yang nanya, kenapa
Bonnie selalu berubah menjadi wanita dengan tampilan umur 20 tahun padahal umurnya 12. Apakah mulai sekarang dia akan tampil sebagai anak 12 tahun terus? Alasan Oda sebenarnya masuk akal banget. Kalau dia berpenampilan seperti anak 12 tahun, sebagai kapten dia nggak akan dihormati. Tampil lebih dewasa juga membuat perjalanan mencari Kuma menjadi lebih mudah. Nah, tapi karena Bonnie akan stay di Elbaf dan misinya sudah selesai, dia sepertinya akan tampil sebagai anak umur 12 tahun sesuai umur aslinya karena banyak orang yang akan menjaganya. Oke, itu dia analisis SBS 113. Coba komen aja ya kalau ada informasi yang keliru. Oh iya, coba komen juga kalau kalian bisa submit SBS, kalian mau tanya apa sih ke Oda. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya kalian semangat bikin video.